dikatakan bahwa Abu Hafsin Al-Kabir rahimahullah yang tasibu wa yukariru al-uluma, yang kasar, yang takror pada ilmu. Maka dari itu seorang yang mencari ilmu labudda, justru kalau sudah sudah dituntut untuk mencari nafkah, maka tidak mutlak harus hanya mencari nafkah, tetapi harus diimbangi dengan ta'allum, belajar, labudda, wajib. Karena selama masih hidup, maka kewajiban mencari ilmu masih tetap melekat. La budda li thalibil ilmi minal kasbi li nafaqatil niyal, walaupun dituntut sudah menafkahi keluarganya, wa ghairihi dan lainnya. Fal yaktasib wal yukarrir wal yudzakir wal yaksar, tetap berkasab, tetap takrar, tetap belajar, jangan malas. Walaisa li sulhil badan, tidak ada untuk kesehatan badan, untuk kesehatan akal itu mudrun, tidak karena alasan untuk kesehatan badan, tidak untuk alasan untuk kesehatan akal, kemudian udur dan meninggalkan ta'allum. Tidak ada alasan. Wa tafaqqah fa innahu la yakunu afqara, diceritakan tidak ada orang pada saat itu lebih fakir daripada seorang Abu Yusuf. Abu Yusuf itu sefakir-fakirnya pada saat itu. Walayam nahu, dan tidak menyegahnya dari kefakiran itu, tidak beralasan untuk tidak memahami ilmu. Jadi fakir, apalagi fakir, tidak alasan karena fakir kemudian beralasan tidak memahami ilmu. Itu tidak ada alasan. Faman kana lahu malun kasirun, apabila ada seorang yang mempunyai harta yang banyak, maka sebaik-baiknya harta adalah hartanya orang soleh. Hartanya orang soleh diantaranya adalah seorang rajul yang soleh, al-mutasarrif, yang hartanya ditasarrufkan di jalan Allah. Itu adalah sebaik-baik harta. Kila, dikatakan oleh seorang alim, bima, dengan apa alasannya? Adrokta, kalian itu meninggalkan ilmu. Qala bi abin ghaniyin bi annahu kama yastati', menjawab, karena bapaknya sudah kaya, maka dari itu yang lebih baik adalah bi'annahu kana yastati'u bi ahlul ilmi, hartanya itu dibelanjakan atau disedekahkan kepada ahlul ilmi yang sedang berjuang bertolabul ilmi. Wal fadli, dan keutamaan. Fa'innahu, karena perbuatan baik itu menjadi sababu ziyadatil ilmi. Berbuat baik itu menjadi disebabkannya bertambahnya ilmu. Li'annahu, karena berbuat baik itu adalah merupakan syukur
syukur atas nikmatnya diberikan akal, dan syukur atas nikmatnya diberikan ilmu, dan syukur itu juga disebabkan dikarenakan menjadi sebabnya tambahnya ilmu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hanifah, innama adraktul ilma bil hamdi wa syukri, bahwa saya menemukan ilmu itu dengan cara selalu memuji kepada Allah dan selalu bersyukur. Maka disebabkan oleh itulah saya menjadi paham tentang sesuatu. Wauqiftu, dan saya mendapatkan pertolongan dari Allah min haitsu la yahtasib, dengan suka bertakmid, membaca alhamdulillah, membaca syukur, maka saya menjadi diberikan pertolongan oleh Allah atas memahami sebuah ilmu fikih dan hikmah. Saya selalu mengucap alhamdulillahi ta'ala fasdada ilmi Allah. Alhamdulillah, saya selalu diberikan tambah ilmunya. Itu kunci. Wa hakadha yanbaghi li thalibil ilmi, maka juga seperti itulah seharusnya orang yang mencari ilmu ayastaghilla bisyukrin bilisan, sibuk lisannya dengan selalu bersyukur, dan hatinya juga sibuk selalu bersyukur, dan anggota tubuhnya semuanya sibuk bersyukur. Wal mali, dengan harta, wayaro, dan melihat tentang kefahaman dan ilmu dan pertolongan Allah. Jadi harus ditahaddusan bin nikmah. Saya seperti ini, maka dikembalikan bilhamdi wasyukri. Bisa dengan lisannya, bisa dengan hatinya, bisa dengan segala anggota tubuhnya. Anggota tubuh berarti memaksimalkan anggota tubuhnya berbuat sesuatu atas nama bersyukur. Wa taufiqillah, dan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tidak hanya itu, tetapi sambil wayatlubul hidayah, sambil mencari petunjuk kepada Allah dengan berdoa, dengan berdoa, wa tadarru, dengan DP kepada Allah. Karena fa innahu ta'ala hadin, karena sesungguhnya Allah adalah maha petunjuk. Barang siapa istahada meminta petunjuk kepada Allah, fa'ahlul haq, ahlu sunnah, maka ia termasuk orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang yang mencari hak dari Allah yang maha hak, dan Allah yang maha petunjuk, dan Allah yang maha menjelaskan. Fahadahu wa asamahum, dan Allah akan berbalik memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka, dan akan menjaga kepada mereka dari dolalah, dari sasar. Karena banyak orang pintar, orang cerdas, tetapi dia diberi kenikmatan kecerdasan, kenikmatan kepandaian, tetapi tidak digunakan untuk mencari hak Allah, sehingga dia tersesat. Artinya kebaikannya tidak dikembalikan kepada Allah untuk kebanggaan dirinya semata, jadi tanpa ridha. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sedangkan ahlu dolalah itu
merasa heran dengan dirinya, kok saya pinter begini ya, kok nggak ada yang mau mengungguli saya dan sebagainya. Dia heran dengan pendapat-pendapat yang selalu menang, selalu benar. Wa aqlihi wa talabul haq, dan dia mencari kebenaran hanya berdasarkan menurut kebenaran manusia. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dia mencari kebenaran itu adalah atas dasar kebenaran Allah yang Maha Hak. Jadi benar bukan mungguin manusia, tapi benar mungguin Gusti Allah. Nah, ahlu dhalalah, orang yang sesat adalah orang yang mengaku benar mungguhnya dirinya dan mungguhnya orang-orang. Wa talabul minal makhluqil aziz, dia mencari pembenaran, misalkan pendekatan kepada penguasa siapapun, padahal makhluk itu adalah al-ajiz, mempunyai sifat apes. Wa huwa al-aqlu li anna al-aqla la yudriku jami'al asya. Bahkan diketahui bahwa yang namanya akal manusia tidak bisa menemukan setiap sesuatu permasalahan yang ada. Ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh manusia. Tidak selalu dengan matematis, tidak selalu dengan pragmatis dan lain sebagainya. Banyak orang yang sibuk mengajar ngaji, misalnya Pak Yai, dia punya santri banyak dan lain sebagainya. Dia tidak sibuk kerja, tidak. Tetapi kehidupannya selalu tercukupi. Sedangkan orang yang sibuk kerja di kantor, di gedung DPR, justru dia sibuk mencari celah untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Jadi tidak terjangkau, hal-hal yang begitu tidak terjangkau oleh akal manusia. Fahujibu, karena manusia itu fahujibu, terkadang terhalang jangkauannya, wa ajzu, dan apes. Apes itu ya apes lah. Dan orang-orang ahlu dhalalah ini ilmunya sudah melenceng, ilmunya sudah kesasar. Kalau diikuti maka dia akan menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ngarafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui tentang dirinya, maka ia akan mengetahui tentang Tuhannya. Hakikatnya manusia itu hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya menghamba, tidak lebih. Ketika orang sudah mengetahui, oh saya begini, saya apa, saya tidak baik dan sebagainya, maka disitulah dia akan melihat Tuhan, betapa Tuhan itu maha perkasa, betapa Tuhan itu maha bijaksana, betapa Tuhan itu maha agung dan lain sebagainya, maha yang lain. Jadi manusia itu jangan belajar menjadi yang maha bodoh, iya, maha apes, iya, tapi maha yang lain jangan sampai. Rumangsa pinter dewe, rumangsa sugih dewe, rumangsa gede dewe, rumangsa yang lain. Itu adalah ciri-ciri orang yang merasa menjadi yang maha. Man ngarafa nafsahu faqad ngarafa rabbahu. Ini kalau dimaknai sangat dalam, apalagi kalau didalami dengan dunia tasawuf lebih dalam lagi. Fa idza arafa ajza,
ketika seorang sudah tahu dirinya adalah seorang yang lemah, maka dia akan tahu bahwa Allah itu maha perkasa, maha menentukan dan sebagainya. Wala yatamida ala nafsihi, dan tidak bisa berpatokan tentang benar, berlandaskan hanya pada dirinya sendiri, tidak bisa. Kita misalkan sekolah, belajar dan sebagainya, hanya mengandalkan kecerdasan saja tidak bisa. Banyak hal-hal yang di luar kecerdasan. Misalnya begini, yang sering terjadi begini. Banyak orang yang di pesantren katakanlah, dia terlalu sibuk dengan urusan-urusannya kiai misalkan, mengabdi dan sebagainya. Justru ngajinya itu tidak terlalu sering karena sibuk untuk meladeni seorang yang alim. Maka ketika dia sudah terbuka hatinya, ketika pulang sudah di masyarakat, dia bisa apa-apa. Bisa membaca kitab, bisa mempunyai santri, bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Saya dulu pernah ketika berangkat haji yang pertama bertemu dengan santri di Mekah, dan beliau menjadi petugas haji bersama dengan saya satu kelompok. Menceritakan salah satu kiai yang berpengaruh di Cilacap. Dia adalah santri dulunya di Lirboyo. Bahwa kiai itu dulunya ketika di pondok sama sekali tidak pernah mengaji, hanya mengembalakan kambingnya sang kiai. Dan sampai sekarang punya ratusan santri yang sebelumnya itu ketika di rumah sudah mukimnya itu ya karena diperintah. Sampai harus mangsane bali-bali mana? Ayai, saya kan belum jadi ngaji, terus bali. Ketika sampai di rumah, kemudian dipasrai masjid. Lama-lama ada yang ngaji, sampai sowan ini. Kayak ini, pokoknya kudu gawe kutekan siki dan sebagainya, gawe kamu seperti ini. Sehingga sebagian santrinya dia ikut, karena yang namanya santri itu hanya itba kepada kiai. Sampai ngajarin si kiai, ngaji sampai di rumah banyak santrinya sampai sekarang. Itu tidak bisa dihitung dengan cara matematis, begitu. Dan yang tahu seperti itu ya hanya orang-orang tertentu. Wa huwal aqlu li anal aqla la yudriku jami'al asya. Qala Rasulullah sudah waqal bal tawakkal. Nah, setelah sudah tahu bahwa dirinya tidak sempurna, Allah Maha sempurna, maka ketika sudah berusaha maka bertawakallah kepada Allah. Walaupun serasa itu tidak mungkin, tapi Allah ya sabur, Allah yang akan mencukupi. Hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan Allah yang akan menunjukkan ke jalan yang lurus. Kana lahu malun falyadkhul. Ketika ada seorang yang mempunyai banyak harta, falyadkhul, jangan bakhil. Fayabghi ayat ta'awada, maka sebaiknya ia berlindung kepada Allah minal bukhl, dari bahayanya penyakit bakhil. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, ayyudain adwa'u minal bakhli. Tidak ada penyakit yang lebih parah
kecuali penyakit bakhil. Wa kana Abu Syekh al-Imam al-Ajal Syamsul A'imah al-Halwani rahimahullah, dia diceritakan dia adalah seorang yang fakir, orang yang miskin. Dia seorang penjual al-halwa, manisan. Maka dia mendapatkan julukan al-halwani. Al-halwani itu bakul manisan. Syamsul A'imah bakul manisan. Ya, orang Arab itu senangnya dengan nama-nama julukan ya, nama beken. Ya, nama beken. Misalnya Bang Mas Kuli, apa kayak ciri khasnya? Al-Pakuri, Tukang Pakur sih. Ya, ini halwani itu adalah seorang bakul manisan. Khulbun itu manis. Wakana yuti, kemudian dia seorang yang fakir, miskin, penjual manisan, tapi dia suka memberikan manisannya kepada orang al-fuqaha, ahli fikih. Dia niatkan begini, ad'uni ibni fi barakati judihi wa iqtisadihi wa tadurri. Dia berharap walaupun tidak dibeli, dia berharap dia memberikan itu supaya mendapatkan berkahnya loman, itikadnya, DP-DP-nya seorang ahli fikih. Seorang ahli kan itikadnya baik, berdoanya juga baik. Maka al-halwani ini berharap supaya anaknya bisa seperti ahli fikih tersebut. Maka memperoleh anaknya innahu manala wastari bil mal. Maka anaknya nala wastari dengan menjual khulwun itu, berharap juga uangnya untuk membeli kitab-kitab dan menulis, fayakunu aunan ala ta'allumi wa tafaqquh, untuk membantu belajar dan tafaqquh fiddin. Wa qad kana li Muhammad bin Hasan rahimahullah mahun kasirun. Muhammad bin Al-Hasan ini mempunyai malun kasirun, hatta kana lahu salatu a'imah, sehingga dia ketika bersedekah itu memerlukan 3 orang untuk membawa harta bendanya. Kulluhu fil ilmi, semuanya untuk belajar, semua untuk orang-orang yang belajar dan memahami fikih. Walam yaqulu saubun, tetapi dia walaupun orang yang kaya raya, dia bajunya sangat sederhana. Bajunya sudah tepo ya, amoh tepo. Kemudian Abu Yusuf ini ternyata tahu bahwa tadi yang kaya raya siapa ya? Abu Hasan. Ibu Hasan tahu hati Ibu Hasan. Wong kelabine bodol temen atone gobah tok seorang ketone. Kemudian dia mengutus seseorang untuk memberikan siat yang lebih baik.
Falam yang balah, tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata Ibnul Hasan itu menolaknya. Buat yang lain saja, saya nanti terakhir-terakhiran. Kalau sudah tidak ada yang mau baru saya. Wala'allahu innama lam yakbal. Walaupun bahwa menerima sesuatu hadiah itu sebenarnya sunnah. Lima ro'a anna fi dzalika madzallatan li nafsi. Karena hal tersebut sebenarnya adalah yang dilihatnya oleh Ibnu Hasan akan merendahkan martabatnya. Nabi berkata, laisa lil mu'mini ayyudilla nafsah. Tidak ada seorang mukmin yang merendahkan martabat seseorang mukmin. Artinya harga diri. Dia menggunakan bajunya yang sedemikian itu bukan karena tidak punya. Dia punya hartanya banyak sampai diikul oleh 3 orang. Tetapi dia tidak memerlukannya itu untuk membelikan untuk dirinya, untuk bajunya saja tidak. Dia lebih mementingkan untuk diberikan pada orang-orang yang ahli ilmu dan orang-orang yang tafaqquh. Wa hukiya anna Syekh Fakhrul Islam Al-Asabandi, dan diceritakan Al-Asabandi ini adalah ketika suatu hari dia sedang mengumpulkan kulit semangka yang berada di suatu tempat, di tempat yang sepi. Kemudian kulit semangka tersebut dibasuhnya, kemudian dimakannya. Ada seorang jariyah, seorang perempuan, budak perempuan muda yang melihatnya. Kemudian ia melaporkan kepada majikannya. Fatahoda, kemudian majikannya mengambilkan atau mengundang, memanggil untuk ke rumahnya barangkali. Falam yakbal, tapi Al-Sabandi ini ternyata menolak. Lihada wa hakala yabadhu talibul ilmi. Maka apa yang bisa diambil pelajaran oleh kisah Al-Sabandi ini? Jadi fakir dan tidak fakir itu adalah masalah mental. Fakir dan tidak fakir bukan masalah punya harta atau tidak punya harta, tetapi karena mental. Walaupun dia tidak punya, tetapi dia anti untuk meminta, diberi pun tidak mau. Sedangkan kenyataan di kita kebalik. Sudah kaya raya, duitnya dan sebagainya, itu adalah fakir yang sebenarnya. Melalui PLT, ngambung, demo dan sebagainya, itu adalah orang fakir yang sebenarnya. Orang yang fakir kemudian tidak mau meminta-minta, dia lebih suka dengan usahanya sendiri. Dia sebenarnya adalah orang yang kaya. Jadi fakir dan tidak fakir adalah masalah mental. Coba lihat orang yang sudah punya triliunan rupiah ternyata masih gemar untuk korupsi. Apakah itu kaya? Dia adalah orang fakir. Dia yang masih membutuhkan harta. Fakir adalah artinya orang yang membutuhkan harta. Duit dari setepuk gunung masih butuh money. Karena cita-citanya adalah hanya untuk mengumpulkan harta. Sedangkan orang yang kaya sebenarnya adalah bercita-cita untuk menggunakan hartanya di jalan Allah. Tekan dimiki.
fakir. Elta. Dia adalah kata yang bakhil thalabil, maka begitu juga orang yang mencari ilmu. Karena tadi judulnya kan mencari ilmu sambil bekerja. Himmatin naliyah, harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Jangan goyah dengan pendirian. Layak mau fi amwalin nas, jangan sampai berharap-harap tomak terhadap harta orang lain yang bukan haknya. Tomak sebenarnya nek lagi ngaji orang duwe harta kemudian kepriwe alasannya malah kerja, ya orang bener mana. Keduanya harus berjalan. Kerjanya iya, mencari ilmunya juga Iya. Jangan kerjanya lagi sibuk order nih, orang mau bernyaji. Keren banget tuh. Diskon. Qala alaihi salatu wassalam, iyaka, takutlah kalian kepada hal yang berupa toma. Fa innahu faqrun hadirun, fakir yang nyata. Karena toma adalah fakir yang nyata. Wala yaqul, dan jangan bakhil ketika punya harta. Indahu minal mal bal yunfik, maka infakkanlah baik untuk dirinya, untuk orang lain. Jadi infak maksudnya, infak itu tidak harus misalkan mengasihkan kepada orang, membelanjakan untuk kebutuhan dirinya, hanya sekedar kebutuhan, tidak untuk berlebih-lebihan, tapi untuk keperluan dirinya, keluarganya, itu adalah membelanjakan harta yang benar. Kalau sudah memungkinkan untuk orang-orang lain, ya itu lebih baik. Fakrun hadirun wala yaqul bima indahu bimalin bal yunfiqu ala nafsi wala ghairihi. Qala Nabi alaihi salatu wasallam, an-nasu kulluhum, sesungguhnya manusia secara keseluruhan itu dalam kefakiran. Dan orang yang takut akan kefakiran, wa kamu fi zamanil awal, tidak, wa kamu fil zamanil awal yata'alamuna al-khilfa, orang-orang zaman dulu pada zaman-zaman awal mereka yata'alamuna, belajar al-khilfata, pegawaian. Jadi belajar pegawaian, ya belajar ilmu. Jadi apa namanya? Timbang. Wala darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Jadi ilmu untuk bekerjanya juga dicari, ilmu juga harus dicari. Hatta layat kamu fi amwalinas, sehingga ketika kalian tercukupi itu tidak akan merasa tomat. Misalkan sekarang ilmu kerjanya sekarang gue misalnya, kemudian dia belajar ilmu terus sehingga menimbulkan dia menjadi butuh, tomak, mengharap kepada orang lain, itu yang tidak diharapkan. Diharapkan kita cukup, uangnya cukup, bekalnya cukup, sehingga ketika mencari ilmu tidak tomak. Wa fil hikmati man istaghna bimalin nas iftaqarra. Hikmahnya adalah orang yang orang yang masih membutuhkan hartanya orang lain, maka dia adalah orang fakir. Dia membutuhkan hartanya sendiri gak masalah, tapi kalau sudah membutuhkan hartanya orang lain, maka dia adalah fakir. Fal alimu idza kana tomangan lam yaqalahu, dan orang alim ketika banyak berharapnya kepada orang lain, maka dia tidak tetap menjadi orang alim dan kehormatannya wala yaqulu bil haq,
maka dia tidak akan berkata dengan hak. Dia berkata sesuai atas pesanan orang yang membayarnya. Akhirul qouli wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.